Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Tuhan yang terkasih, ketika Yesus diundang makan oleh seorang Farisi, ia melihat betapa mereka begitu sibuk menjaga kebersihan lahiriah, tetapi mereka melupakan kebersihan dari dalam. Boleh kita katakan perihal rohani dan batin. Orang Farisi itu heran karena Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Dalam konteks Yahudi waktu itu, mencuci tangan berarti menjaga diri agar tetap tahir secara hukum, aturan. Yesus menegur bukan karena ia menolak kebersihan, tetapi karena ia ingin menyingkap kemunafikan. Mereka tampak suci di luar, tetapi batinnya penuh dengan keserakahan dan kejahatan, rampasan. Yesus mengajarkan bahwa kekudusan sejati tidak diukur dari penampilan atau ritual yang tampak. Ia mengajak kita untuk melihat ke dalam hati. Apa motivasi kita dalam berbuat baik? Apa karena kasih atau sekedar ingin dilihat orang? Bagian dalam cawan melambangkan hati manusia. Bila hati penuh cinta dan keikhlasan, maka segala perbuatan lahiriah akan murni pula. Sebaliknya, bila hati kita kotor, perbuatan baik pun akan kehilangan maknanya. Yesus menutup tegurannya dengan nasihat yang indah. Berilah sedekah dari apa yang ada di dalammu, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu. Artinya, kasih dan kemurahan hati adalah jalan penyucian sejati. Tuhan tidak menuntut kita menjadi sempurna di luar, tetapi tulus di dalam, bersih di dalam, sempurna di dalam. Karena dari dalam dengan sendirinya akan memancar, akan keluar kekudusan itu, kesucian itu, kemurahan hati itu, teladan itu. Dalam konteks sekarang, kita pun sering terjebak dalam penampilan rohani, rajin ke gereja, aktif di kegiatan. Hampir seluruh kelompok-kelompok kategorial teritorial hadir dimanapun, tampak wajah kita, tampak mukanya, tampil di mana-mana. Tetapi dalam hatinya penuh kebusukan, penuh kesombongan, penuh dendam dan amarah, kebencian, iri hati, dengki, kejahatan, ketidakadilan, bahkan semua yang buruk yang ada dalam hatinya.
Bagaimana supaya bisa orang lain itu menderita, sengsara bahkan mati di depannya. Padahal rajin ke gereja, rajin berdoa, tapi sibuk memikirkan dan mau menjatuhkan orang lain. Yesus mengingatkan kita agar iman kita tidak berhenti pada ritual, tetapi tumbuh dalam relasi kasih yang nyata. Maka saudara-saudari, marilah kita belajar membersihkan bagian dalam cawan, yaitu hati kita sendiri. Mindset kita, cara berpikir, cara merasa, cara menghayati, dan cara kita bersikap, berkata, bertindak, berperilaku, semuanya bersih dari ego, iri hati dan kepalsuan, agar kasih Kristus dapat mengalir dengan jernih melalui hidup kita. Mari kita menjadi pribadi yang tidak hanya tampak baik, tetapi sungguh-sungguh baik dari dalam hati kita. Biarlah setiap kebaikan kita bukan sekedar formalitas, melainkan ungkapan kasih yang lahir dari hati yang telah disentuh oleh rahmat Allah. Dengan demikian hidup kita menjadi tanda konkret kehadiran Tuhan yang memurnikan dunia dari dalam keluar. Dalam perikop lain Yesus mengibaratkan, mengumpamakannya. Janganlah kita seperti kuburan yang terlihat indah di luar tetapi di dalam penuh ulat dan busuk. Tuhan Yesus, Engkau mengenal isi hati kami lebih dari siapapun. Sering kami tampak saleh di luar tetapi hati kami masih penuh dengan ego dan kepura-puraan. Bersihkanlah kami dari dalam agar kasih-Mu mengalir melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ajarilah kami memberi dengan tulus, melayani tanpa pamrih, dan mengasihi tanpa batas. Jadikanlah hati kami cawan yang murni, tempat Roh Kudus-Mu berdiam. Semoga hidup kami menjadi kesaksian kasih-Mu yang nyata di dunia ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.